Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat GKJ Wedi dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam ibadah live streaming GKJ Wedi. Ibadah hari ini, ibadah Minggu Prapaskah kelima, Minggu 21 Maret 2021 dengan pengantar bahasa Indonesia. Ibadah dilaksanakan secara live streaming dari Pepantan Birit yang akan dilayani oleh Penatua Eni Widayanti dengan tema Kasih Allah melampaui penghukuman. Dimohon jemaat GKJ Wedi dimanapun berada untuk mempersiapkan diri melalui link YouTube GKJ Wedi. Sebelum memasuki ibadah, mari kita dengarkan warta gereja. Ibadah Minggu 28 Maret 2021 masih akan dilayangkan dari Pepantan Birit melalui live streaming dengan pengantar bahasa Jawa dan dilayangkan oleh Penatua Hartoyo pada pukul 7 pagi. Rapat Majelis Diaken GKJ Wedi diadakan besok Minggu 28 Maret 2021 pukul 16.00 di Rumah Diaken Rahayu Merdiningsih Truno. Segenap anggota majelis Diaken dimohon hadir. Sakramen Perjamuan Kudus. Di wilayah GKJ Wedi akan dilayangkan Sakramen Perjamuan Kudus besok Kamis 1 April 2021 pukul 19.00 secara live streaming dari Gereja Induk Blodokan. Untuk pengujian diri atau penjajaran akan dilaksanakan pada tanggal 21 dan 28 Maret 2021. Kepada warga jemaat yang sudah baptis, dipersilahkan untuk mengikuti perjamuan kudus, baik dewasa atau anak-anak, dan dimohon untuk mengadakan pengujian diri di Pepantan atau blok masing-masing. Ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Besok Sabtu 27 Maret 2021 pukul 8.00 di Gereja Pepantan Wedi akan dilayangkan ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan untuk saudara Yesa Kristian, putra Bapak Arif Kristono dan Marheni Muji Sasanti dari Kota Tangerang, warga GKJ Wedi dengan saudari Sinta Maharani Welerubun, putri Bapak Ige Daryono dan Bibit Pujiati dari Ngentak Gayamprit Klaten, warga Gereja Santa Maria Assumpta. Kepada warga jemaat untuk diketahui dan mohon dukungan doa. Webinar Keluarga Muda. Komisi Keluarga Muda akan mengadakan webinar
mengajak seluruh keluarga dan jemaat GKJ Wedi untuk bersama-sama mengikuti persekutuan secara virtual dalam bentuk webinar yang akan diadakan pada hari ini, Minggu 21 Maret 2021, pukul 10.00 sampai pukul 13.00 dengan pembicara Pendeta Johan Kristantoro dari GKJ Bekasi Timur yang bertema tetap kuat dan produktif dalam kurung membangun kreativitas untuk ketahanan ekonomi dalam masa pandemi. Untuk mengikuti acara tersebut, warga GKJ Wedi mohon mengakses link webinar yang sudah di-share di grup Medcom. Pelayanan sakramen baptis dan pelayanan pengakuan percaya atau CD. Besok Minggu 4 April 2021 pukul 07.00 di Gereja Induk Blodokan. Bersama dengan ibadah Hari Raya Paskah akan dilayangkan pelayanan baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Untuk pelayanan sakramen baptis, 1. Keiko Fani Marpaung, putri almarhum Bapak Ambrawan Marpaung dan Ibu Tika Sutarti dari Pepantan Wedi. Kedua, Rosalia Damai Ameliana, putri Bapak Sigit Budiono dan Ibu Sugiyati dari Pepantan Mawen. Untuk pelayanan CD, 1. Alvin Grace Yudantama, putra Bapak Susilo Utomo dan Ibu Oktavia Puspitorini dari Gereja Induk Blodokan. Yang kedua, Nikolas Bramantio Agung Laksono, putra Bapak YB Chandra Purnama dan Ibu Fitria Indiastuti Estiningrum dari Gereja Induk Blodokan. Yang ketiga, Aldo Rino Solvian Kala, putra Bapak Herman Kala dan Ibu Rahayu Merdiningsih dari Gereja Induk Blodokan. Yang keempat, Yesi Kristiani, putri Bapak Arif Kristono dan Ibu Mahreni Muji Sesanti dari Pepantan Mawen. Yang kelima, Stefan Riko Kristanto, putra Bapak Margianto dan Ibu Susilowati dari Pepantan Margorejo. Yang keenam, Dinawati Kusuma Wardani, putra Bapak Wahyudi Dedi Wiranto dan Ibu Ida Kristinawati dari Pepantan Wedi. Yang ketujuh, Albert Dimas Panimba, putra Bapak Sefri Panimba dan Ibu Mekar Wijayanti dari Pepantan Mawen. Yang kedelapan, Immanuel Esra Andre Setiawan, putra Bapak Anto Andriono dan Ibu Triwi Sri Mulyati dari Gereja Induk Blodokan. 9. Grace Arianti, putri Bapak Maryadi dan Ibu Sugini dari Gereja Induk Blodokan. 10. Galih Kurniawan, putra Bapak Purwaka dan Ibu Winati Kuswardani dari Pepantan Wedi. Yang 11. Rafael Bintang Pratama, putra Bapak Sunarno dan Ibu Eni Asrianti dari Pepantan Margorejo. 12. Belsasar Rowang Adi, putra Bapak Kuswara Sasmito Aji dan Ibu Sri Sunarsih dari Gereja Induk Blodokan. Kepada warga jemaat untuk diketahui dan mohon dukungan doa. Ibadah Kamis Putih. Ibadah Kamis Putih GKJ Wedi akan dilayangkan pada hari Kamis 1 April 2021 pukul 19.00 dari Gereja Induk Blodokan secara streaming dengan pengantar bahasa Indonesia, dan dalam ibadah tersebut akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus. Persembahan Kamis Putih 2 kantong. Kantong yang pertama ibadah Kamis Putih, kantong yang kedua persembahan sakramen. Ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung di GKJ Wedi akan dilayangkan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 19.00 dari Gereja Induk Blodokan secara live streaming dengan pengantar bahasa Indonesia. Sabtu Sunyi tidak ada persembahan. Untuk ibadah Jumat Agung pengantar bahasa Jawa, persembahan Jumat Agung 1 kantong. Ibadah Sabtu Sunyi.
Ibadah Sabtu Sunyi di GKJ akan dilayankan pada hari Sabtu 3 April 2021 pukul 19.00 dari Gereja Induk Blodokan secara live streaming dengan pengantar bahasa Indonesia. Untuk Sabtu Sunyi tidak ada persembahan. Ibadah Hari Raya Paskah. Ibadah Hari Raya Paskah GKJ akan dilayankan pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 07.00 dari Gereja Induk Blodokan secara live streaming dengan pengantar bahasa Indonesia. Dan dalam ibadah tersebut akan dilayangkan sakramen baptis dan CD. Hari Raya Paskah ada 4 kantong, 3 kantong untuk ibadah minggu, 1 kantong untuk persembahan baptis, CD atau Paskah kepada jemaat untuk menjadikan periksa. Marilah kita memasuki ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, mari kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Prapaskah kelima. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berdiri kita membaca Mazmur 103 ayat 8 yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari kita melambungkan nyanyian pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 4, bait yang pertama dan kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengawali ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Beserta saudara juga. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Mari kita bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lambungkan nyanyian buat Tuhan, Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama dan ke-6. Hai, mari sembah. Kita masuki pengakuan dosa. Marilah merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Diberi kesempatan secara pribadi untuk jemaat berdoa. Doa secara pribadi kita mulai. Selesai. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan memperbarui kehidupan kami. Dalam Kristus kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun rupanya dosa begitu memikat dan menarik perhatian kami, sehingga kadangkala atau seringkali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dosa. Padahal karya salib Tuhan telah mengampuni kesalahan dan menghapus dosa kami. Karena itu kami memohon pengampunan kepadamu ya Allah yang penuh kasih, setia dan penyayang. Dalam Kristus kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan, murnikanlah hati nurani kami,
Bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarah hati dan pikiran kami kepada Tuhan, yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada, marilah kita bangkit berdiri, kita terima berita anugerah. Di dalam Kristus dosamu telah diampuni. Di dalam Kristus dosamu juga telah diampuni. Mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes 1 ayat 9-10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita lambungkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 239, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, perubahan besar. Jiwaku bersinar terang.
dikasih Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, pada saat yang indah ini, Bapa, perkenankanlah kami untuk dapat beribadah, berbakti kepada Tuhan. Dan pada saat ini juga kami diperkenankan untuk menerima firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, supaya kami benar-benar memahami dan akhirnya kami dapat melakukan semua firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami menjadi anak Tuhan yang baik di mata Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia.
Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan barang bagaimana cara ia akan mati. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, selamat pagi, shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan bahwa pada kesempatan pagi ini kita diberi waktu untuk beribadah, walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Karena dalam situasi yang masih situasi pandemi COVID-19, sehingga kita belum boleh untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami diberi judul, yaitu Kasih Allah Melampaui Penghukuman. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya setiap kita tentu pernah melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan yang pernah kita lakukan itu tidak hanya satu kali, bahkan sampai berkali-kali. Nah, di sini apa yang saudara rasakan ketika Anda telah mengampuni kesalahan seseorang, lalu kesalahan yang sama diulangi kembali? Bagaimana perasaan Anda? Tentu akan merasa kecewa, jengkel, bahkan marah. Sudah melakukan kesalahan, sudah diampuni, kemudian lain waktu melakukan kesalahan yang sama lagi. Bahkan sampai berkali-kali. Bagi kita secara manusia, mungkin kalau ada saudara kita, teman kita yang melakukan kesalahan, kemudian sudah diampuni, sudah dimaafkan, melakukan kesalahan lagi berkali-kali. Bagaimana? Mungkin bahkan tidak hanya kita marah, tidak hanya jengkel, namun bahkan sampai tidak mau memberikan maaf. Itu kita secara manusia. Nah, pernahkah kita berrefleksi seperti itu? Bahwa apa? Jika kita menjadi marah, sedemikian marah, jengkel terhadap kesalahan seseorang yang diulang kembali. Lalu bagaimana dengan Allah
yang telah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Kita sudah diampuni, kemudian kita melakukan dosa lagi. Dosa yang kita lakukan sama. Nah, demikian pula umat Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah. Dari Mesir, mereka dibawa keluar oleh Tuhan Allah untuk dituntun sampai ke negeri perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Hingga mereka menjadi bangsa yang sangat besar. Namun rupanya anugerah Allah atas mereka tidak membuat mereka hidup di dalam kebenaran. Sudah diberi sudah dituntun menuju ke tanah perjanjian. Ternyata itu tidak membuat bangsa Israel itu hidup dalam kebenaran. Akan tetapi sebaliknya, anugerah itu disia-siakan umat Israel dengan menjalani hidup yang tidak benar, memberontak dan menyimpang dari perintah Allah. Mereka melakukan yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu apa konsekuensinya? Di zaman Nabi Yeremia, kebobrokan moralitas dan spiritual umat Israel mengakibatkan mereka mengalami kehancuran dan pembuangan. Itulah sebuah peringatan yang keras dari Allah untuk mengingatkan umat Israel. Ternyata umat Israel tidak bisa menjalankan, malah justru dia melakukan hal yang tidak baik. Justru malah melakukan hal kebobrokan, moralitas dan spiritualitas. Walaupun Tuhan Allah menghukum umat Israel oleh karena dosa dan kesalahan mereka, namun satu hal yang pasti ialah Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Justru melalui penghukuman itu, kasih Allah nyata untuk memberikan kekuatan, pengharapan, sekaligus pemulihan. Tuhan Allah setia menggenapi janji dengan umatnya. Walau umat Israel mengingkari perjanjian itu yang disampaikan Yeremia pada umat Israel, bahwa melalui pembuangan Tuhan Allah mengerjakan karya pemulihan dan penyelamatan kita. Penyelamatan ketika umat Israel mengaku kesalahan dan bertobat. Karya pemulihan itu sungguh nyata melalui beberapa hal di sini. Yang pertama, pengampunan dan pengasihan Allah, yaitu pertobatan Israel pasti disebut Allah dengan memberikan pengampunan dan pengasihannya. Tuhan Allah bukan Allah yang pendendam. Sebab ketika umatnya bertobat, kesalahan itu pasti diampuni dan dosa-dosanya dihapuskan. Yang kedua, perjanjian baru Allah dan umat Israel pasca pembuangan. Perjanjian baru merujuk pada komitmen dan kesungguhan hati yang diminta Tuhan Allah
kepada umat Israel untuk hidup taat dan setia memegang perjanjian mereka dengan Allah. Yang ketiga, pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan. Taurat Tuhan akan ditaruh dan dituliskan dalam batin umat Israel sebagai sebuah penegasan bahwa karya pembaharuan itu dikerjakan Tuhan Allah dalam hidup umat Israel, agar mereka mengenal Tuhan dan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari semua itu yaitu mau menegaskan bahwa kasih Allah tidak pernah digantikan oleh apapun, walaupun ia marah dan tidak bertoleransi terhadap dosa manusia. Namun kasih-Nya yang besar nampak melalui caranya dalam membentuk, memulihkan, dan memperbaharui kehidupan manusia. Hukuman Allah tidak menunjukkan bahwa kasih Allah berubah, melainkan melalui penghukuman itu ia menyatakan kasih-Nya yang memanggil umat untuk kembali kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman inilah yang dirasakan juga oleh Daud ketika ia mengakui kesalahannya merebut Batseba sebagai hal yang tidak berkenan dan jahat di hadapan Tuhan. Daud berkata, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Mazmur 51 ayat yang ke-7. Ungkapan ini mewakili penyesalan Daud, tetapi sekaligus memohon belas kasih Allah atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Nabi Nathan memperingatkan Daud bahwa dosanya itu akan mendatangkan hukuman Allah. Walaupun demikian, Daud meyakini kasih Allah melampaui kemarahannya sehingga ada pengampunan dan pengasihan Allah kepada mereka. Yang tentunya mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan meragukan kasih Allah, sebab kasih Allah sudah dibuktikan melalui karya pendamaian Kristus di kayu salib. Di kayu salib, Kristus telah mempersembahkan korban penebusan dosa, yaitu dirinya sendiri sebagai pendamaian dan pemulihan relasi Tuhan dengan umatnya. Peristiwa salib menegaskan bahwa Kristus menjadi imam besar, tapi sekaligus anak domba Allah, yang sekali sampai selamanya telah menghapuskan dosa dan pelanggaran manusia. Ia menjalani masa derita, sengsara, sampai mati di dalam ketaatannya. Melalui derita dan sengsara Kristus, kasih Allah melampaui hukuman dosa dan maut, sehingga keselamatan diberikan pada manusia. Nah, itulah kesempurnaan karya Allah yang membawa setiap kita orang percaya hidup dalam pengampunan dan pengasihan Allah.
bukan dalam penghukuman dan penghakiman. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, setiap kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Iman membuat kita mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Hanya oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan melalui pengampunan dosa dan kesalahan kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam terang kasih Allah yang menuntun kita pada jalan yang benar, atau justru sebaliknya kita masih hidup di dalam kegelapan? Dalam pemberitaan Yesus tentang dirinya sebagai Mesias yang menderita, Tuhan Yesus menawarkan tapi sekaligus menantang para pendengarnya untuk mengambil keputusan. Keputusan mengikut Yesus dan hidup di dalam terang, atau sebaliknya, menolak Yesus dan tetap hidup di dalam kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya pada Yesus berarti hidup dalam terang dan menuntun pada jalan kebenaran dan keselamatan. Tapi percaya saja tidak cukup. Jadi kita tidak hanya cukup dengan percaya. Sebab hidup kita harus mengalami pembaruan sebagai tanda bahwa kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, melainkan di dalam terang. Yang artinya pertobatan harus diiringi dengan perubahan. Iman harus nyata melalui perbuatan. Mengaku pengikut Kristus berarti hidup dalam pengampunan dan pengasihan. Dan hal itu berarti gereja harus menyuarakan kasih, pengampunan dan pemulihan Allah dalam hidup manusia. Bukan sebaliknya, dosa, hukuman, penghakiman, dan ketakutan. Mari, melalui firman ini, karena kasih Allah telah melampaui penghukuman di dalam hidup kita, tentunya juga harus ada pembaharuan iman kita. Di dalam kehidupan kita harus nyata bahwa sungguh kita tidak hanya percaya, namun kita juga harus menjadi hidup baru, menjadi pengikut Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke saat hening. Saat hening mulai. Saat hening selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, marilah kita memasuki doa syafaat. Akan kami hantarkan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, Engkau punya banyak cara untuk menyatakan kehendak-Mu. Engkau bisa memakai siapapun untuk menyatakan kehendak-Mu.
dengan berbagai cara. Kami bersyukur Tuhan untuk kuasa dan kebesaran Tuhan yang terus menyatakan kehendak-Mu dengan berbagai cara. Kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati. Engkau tetap menyertai, Engkau tetap melindungi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sekalipun kami masih dalam situasi pandemi COVID-19. Namun, Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami. Bahkan Engkau tetap menjauhkan kami dari mara bahaya. Allah Bapa di surga, pengharapan kami tetap kepada Engkau, Allah yang Maha Besar. Oleh karena itu, kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi keluarga kami, anak-anak kami, terlebih anak-anak kami yang masih sekolah, dengan belajar di rumah. Engkau akan memberikan kesehatan, kemampuan, sukacita, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab sebagai pelajar dengan belajar dengan baik, dan orang tua yang mendampinginya Engkau berikan kemampuan menjadi semangat bagi anak-anak belajar di rumah. Terlebih pada saat ini, anak-anak kami akan menghadapi tes mid semester, bahkan yang sudah kelas 3, kelas 9 maupun kelas 12, ataupun kelas 6 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian. Kami mohon penyertaan Tuhan terhadap anak-anak kami di dalam belajarnya. Biarlah anak-anak kami mempunyai tanggung jawab terhadap masa depannya, sehingga anak-anak kami dapat belajar dengan mempertanggungjawabkan akan hasil belajarnya. Kiranya Tuhan juga mencukupkan kebutuhan anak-anak kami di dalam belajar. Tuhan di surga, kami berdoa untuk jemaat kami yang pada saat ini menderita sakit maupun yang di dalam proses pemulihan, baik itu yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit. Di antaranya Bapak Buliati, Bapak Ibu Sido Marwoto Hadi, Ibu Rukidi, Bapak Kismati, Ibu Tukiman, Ibu Prasetyo, Ibu Supoyo, Ibu Damijan, Bapak Sutarman, Ibu Suparno, Ibu Sutarmi Wigno Sumarto, Bapak Paimin, Ibu Suminten Yoso Sumarto, Bapak Sudiat, Ibu Hadi Samto, Ibu Mariati, Ibu Suyati, Mbah Harjo, Mbah Asmo, Ibu Endang Sumarni, Bapak Toto Mujianto. Semua itu adalah warga jemaat GKJOD yang pada saat ini sedang sakit, maupun saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu karena ketidaktahuan kami. Kiranya Tuhan berkarya bagi mereka
Kiranya Tuhan memberikan pertolongan bagi mereka. Tuhan, mohon berkat bagi obat-obatan, tindakan medis, kiranya dapat menjadikan sarana untuk kesembuhan dan pemulihan saudara-saudara kami tersebut. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, segala keperluan yang dibutuhkan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan menaungi saudara-saudara kami yang sakit dan seluruh keluarganya, sehingga menjadikan saudara-saudara kami tersebut dapat berangsur-angsur pulih kesehatannya dan dapat kembali beraktivitas. Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang tua yang lanjut usia. Kiranya damai sejahtera menaungi mereka. Dan kiranya doa bagi setiap anak cucu Tuhan mendengarkannya, sehingga mendatangkan kasih, sukacita, kasih yang datang dari Tuhan dirasakan melalui seluruh anggota keluarganya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kaum muda yang sudah selesai menjalani studinya dan pada saat ini akan mencari pekerjaan maupun akan berwirausaha. Berkatilah segala usaha para kaum muda sehingga dapat segera memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang dia punya, sehingga dapat menerapkan ilmu yang dia peroleh dari bangku pendidikannya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk para muda yang sudah waktunya untuk berkeluarga, namun sampai saat ini belum menemukan pendampingnya. Kami mohon campur tangan Tuhan di dalam setiap usaha yang dilakukan oleh saudara-saudara kami itu, melalui pelayanannya, melalui pergaulannya, sehingga dapat segera menemukan pendamping yang cocok, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dapat segera dapat berkeluarga, membangun keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pelayan-pelayan gerejamu, mulai dari Bapak Pendeta Emeritus Rusmin Kristanto, Bapak Pendeta Rian Pandu Bagaswara, Bapak Ibu Majelis, Bapak Ibu Komisi, Panitia Gerejawi, dan seluruh warga jemaat GKJ Wedi. Semua kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan di dalam seluruh pelayanannya. Berkatilah, jauhkan dari mara bahaya, jagalah kesehatannya sehingga semuanya dapat menjalankan pelayanannya di GKJ Wedi ini, sehingga gerejamu di sini semakin hari akan semakin bertumbuh, berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bapa di dalam surga,
segala kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh majelis, kiranya Bapa berkati. Kiranya Bapa tuntun kami setiap langkah pelayanan, setiap keputusan yang diambil di dalam pelayanan. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi lembaga-lembaga Kristen, baik itu rumah sakit, universitas, yayasan-yayasan Kristen, sekolah-sekolah Kristen, panti asuhan, panti wirida. Tuhan kiranya selalu menyertai dan memberkati di dalam pelayanannya di tengah-tengah masyarakat. Biarlah nama Tuhan tetap harum di tengah-tengah masyarakat. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang pada saat ini masih di tengah-tengah kondisi COVID-19, yang ini sudah ada proses vaksinasi. Berkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebaikan bangsa dan negara kami, sehingga proses vaksinasi ini akan terus berlangsung sampai tuntas, sehingga semua dapat memperoleh vaksin, sehingga bangsa dan negara kami dapat segera terbebas, sehingga kami dapat segera melakukan ibadah seperti sedia kala. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, berilah kebijaksanaan, kekuatan di dalam memimpin bangsa kami, baik itu pemimpin bangsa kami dari tingkat yang tertinggi maupun ke daerah-daerah, sehingga bangsa kami akan tetap selalu rukun, damai, sejahtera, walaupun berbeda-beda keyakinan, namun bangsa kami akan tetap bersatu padu menjadi bangsa yang kuat, yaitu bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Bapa di dalam surga, apabila di dalam kami mengaturkan doa, ada dosa yang kami lakukan, kami mohon ampun. Apabila ada yang belum kami mohon, namun bermanfaat bagi kami semua, kiranya Bapa berikan dengan penuh kasih. Kesemuanya doa ini hanya kami aturkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami, doa Bapa kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus. Untuk itu, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita akan mengadakan pengujian diri di dalam persiapan mengikuti sakramen
perjamuan. Jemaat Tuhan yang terkasih, seperti telah diberitakan di dalam warta gereja bahwa besok hari Kamis tanggal 1 April tahun 2021 kita bersama akan menerima sakramen perjamuan. Marilah setiap kita, baik anak-anak dan warga dewasa yang sudah menerima baptis, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, kita akan melakukan pengujian diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Lalu, apakah jawaban saudara-saudara dan anak-anak? Apakah menerima undangan dari Tuhan tersebut dan akan mengikuti sakramen perjamuan kudus pada besok hari Kamis tanggal 1 April 2021 yang akan datang? Kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kita sehingga kita pantas untuk menghadap ke meja perjamuan kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba waktunya bagi kita untuk mengaturkan persembahan, dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, persembahan bisa dititipkan kepada majelis blognya masing-masing. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita, dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambilkan dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarkan itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Dan untuk mengiringi persembahan kita pujikan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 2, Tuhan betapa banyaknya. Teristimewa
kita haturkan persembahan di dalam doa saya hantarkan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia. Segala puji syukur dan terima kasih Tuhan kami haturkan karena berkat-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Dan pada peribadatan ini Tuhan, kami dapat membawa sedikit dari berkat-Mu yang Engkau beri. Walaupun tidak sebanding dengan berkat-Mu Tuhan, kiranya persembahan yang kami haturkan, Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga dapat untuk mencukupi kebutuhan gereja, untuk kegiatan-kegiatan gereja, untuk kegiatan penginjilan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bapa di surga, kiranya Engkau juga berkati dan sucikan persembahan kami yang lain, dan mampukan kami untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kejujuran, Engkau berikan kemampuan, kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, bila di dalam kami menghaturkan persembahan, banyak dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa kami ini kami panjatkan. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaatku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan kita letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kita memasuki pengutusan. Saudara, ingatlah bahwa pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembaharuan. Tetap hidup dalam pimpinan Roh Allah, pimpinan Roh Kudus yang terus memperbaharui hidup kita. Bersama-sama kita melambungkan nyanyian dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan kedua. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Ku
Ibadah tidak hanya di dalam gedung gereja. Hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jemaat GKJ Wedi yang dikasihi Tuhan, ibadah live streaming GKJ Wedi dari Pemakaman Berit telah selesai, dan minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah live streaming melalui link YouTube GKJ Wedi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.